Kenapa arah itu sama pentingnya dengan besar? Pernah nggak kamu bertanya, kenapa dua orang yang berjalan sejauh 10 meter bisa berakhir di tempat yang berbeda? Bayangkan ada dua sahabat, Andi dan Budi. Keduanya berdiri di titik yang sama. Andi berjalan 10 meter ke timur, Budi berjalan 10 meter ke utara. Keduanya sama-sama menempuh jarak 10 meter. Tapi posisi akhir mereka berbeda. Kenapa bisa begitu? Nah, disinilah kita mulai mengenal salah satu konsep paling penting dalam fisika dan matematika, yaitu vektor. Coba bayangkan kamu sedang bermain game petualangan. Di layar muncul instruksi, berjalanlah 20 langkah. Kamu mungkin akan bingung, 20 langkah kemana? Ke depan, ke belakang, ke kanan? Instruksi itu belum lengkap. Tetapi jika instruksinya berubah menjadi berjalanlah 2 langkah ke arah utara, barulah kamu tahu tepat kemana harus bergerak. Dalam dunia sains, informasi seperti ini sangat penting. Tidak cukup hanya mengetahui berapa besar sesuatu. Kita juga harus tahu ke arah mana. Dan itulah yang membedakan vektor dari besaran biasa. Vektor adalah besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, percepatan. Sebaliknya, ada besaran yang hanya memiliki nilai tanpa arah yang disebut skalar. Contohnya massa, waktu, suhu, dan jarak. Misalnya, mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke timur. Angka 60 km per jam adalah besarnya. Ke arah timur adalah arahnya. Gabungan keduanya membentuk sebuah vektor. Biasanya vektor digambarkan dengan anak panah. Panjang panah menunjukkan besarnya, ujung panah menunjukkan arahnya. Semakin panjang panah, semakin besar nilai vektornya. Karena itu, saat melihat gambar vektor, jangan hanya memperhatikan panjangnya. Arah panah juga sangat penting. Mari kembali ke Andi tadi. Hari ini Andi berjalan 5 meter ke timur, lalu 3 meter lagi ke timur. Kalau ditanya perpindahan totalnya berapa? Mudah, tinggal dijumlahkan. Hasilnya 8 meter ke timur. Tetapi, bagaimana jika setelah berjalan 5 meter ke timur, Andi justru berjalan 3 meter ke barat? Nah, sekarang arahnya berlawanan, karena itu nilainya saling mengurangi. Hasil akhirnya adalah 2 meter ke timur. Ini menunjukkan bahwa dalam penjumlahan vektor, arah sangat mempengaruhi hasil. Kamu mungkin bertanya-tanya, emangnya vektor dipakai di dunia nyata? Jawabannya sangat sering. Pilot pesawat menggunakan konsep vektor untuk menghitung pengaruh angin. Navigator kapal menggunakannya untuk menentukan arah pelayaran. Pengembang game menggunakannya untuk mengatur gerakan karakter. Bahkan aplikasi peta di smartphone-mu bekerja menggunakan konsep arah dan perpindahan yang berkaitan dengan vektor. Jadi, vektor bukan hanya materi sekolah. Vektor adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan gerak di dunia nyata. Jadi, hari ini kita sudah belajar bahwa vektor memiliki besar dan arah, skalar hanya memiliki besar, vektor dapat digambarkan dengan anak panah, dan arah sangat menentukan hasil operasi vektor. Mulai sekarang, setiap kali melihat benda bergerak, coba tanyakan satu hal. Bukan hanya seberapa jauh, tapi ke arah mana. Karena pertanyaan sederhana itulah yang membuka pintu menuju pemahaman tentang vektor. Kalau video ini membantu kamu memahami vektor dengan lebih mudah, tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan materi fisika dan matematika berikutnya. Tulis di kolom komentar materi apa yang ingin kamu pelajari selanjutnya. Dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang masih bingung dengan vektor. Sampai jumpa di video berikutnya.